Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Binar Kurnia Prahani selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengukuran Fisika Dasar 1, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta taufik sehingga kita dapat berkumpul untuk presentasi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saudara yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Azhar Zakaria selaku moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan bab mengenai karakteristik pengukuran tunggal dan berulang. NIM 21030184006. Program Studi S1 Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Galuh Dwi Krisanti dengan NIM 21030184002 dari kelas PFA 21. Perkenalkan, nama saya Taris Natasha Fira Iza Azati dengan NIM 21030184010 dari kelas Pendidikan Fisika A 2021. Perkenalkan, nama saya Putri Lintang Utami dari Pendidikan Fisika A 2021 dengan NIM 21030184012. Perkenalkan, nama saya Fitriati Zahroh dengan NIM 21030184014 dari PFA 21. Perkenalkan, saya Aisyah Andriani dari kelas Pendidikan Fisika 2021 dengan NIM 21030184017. Perkenalkan, nama saya Maidina Sania Konita dengan NIM 21030184020. Baik, sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan dengan satu kali pengukuran dan hasil X pengukuran merupakan data tunggal. Maka, dalam penulisannya dituliskan sebagai X kurang lebih atau plus minus delta X. Satuan dengan X adalah hasil pengukuran yang terbaca dan delta X adalah ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak merupakan nilai setengah dari nilai terkecil yang dapat dibaca oleh alat ukur. Taraf ketelitian sama dengan 100% dikurang persentase ketidakpastian. Dan penulisannya adalah L sama dengan X kurang lebih delta X, dengan L sama dengan nilai panjang pengukuran, X adalah nilai hasil pengukuran, dan delta X adalah ketidakpastian. Kemudian pada pengukuran mistar, misalnya X
adalah 3,70 cm dan ketidakpastiannya adalah 0,05 cm. Maka nilai panjang pengukurannya dapat ditulis 3,70 cm plus minus 0,05 cm. Kemudian pengukuran pada jangka sorong, misal X itu sama dengan 2,3600 cm dan delta X atau ketidakpastiannya adalah 0,0025 cm. Maka penulisan nilai panjang pengukurannya ditulis 2,3600 cm plus minus 0,0025 cm. Kemudian pada pengukuran mikrometer sekrup, nilai hasil pengukuran atau X-nya misalnya 5,450 mm dan delta X atau ketidakpastiannya adalah 0,005 mm, sehingga nilai panjang pengukuran dapat ditulis 5,450 mm plus minus 0,005 mm. Kemudian yang kedua adalah pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang dan hasil X pengukuran adalah sebanyak N. Maka hasil akhirnya dituliskan sebagai X plus minus atau kurang lebih delta X. Satuan dengan X adalah rata-rata dan delta X adalah ketidakpastian mutlak. Taraf ketelitian sama dengan 100% dikurang persentase ketidakpastian. Kemudian dapat dituliskan nilai panjang pengukuran sama dengan rata-rata hasil pengukuran plus minus atau kurang lebih dengan simpangan baku. Adapun rumusan dari rata-rata hasil pengukuran sama dengan sigma X per N sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya dibagi N. Kemudian rumusan dari simpangan baku sama dengan akar sigma XI dikurang rata-rata hasil pengukuran kuadrat per N dikurang 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang, juga aplikasi yang digunakan untuk pengukuran tunggal. Perbedaan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang apa sih? Nah, pada pengukuran tunggal, hasil pengukuran itu merupakan pengukuran mutlak dan tidak dapat dilakukan pengulangan. Sedangkan pada pengukuran berulang harus diulang untuk menemukan hasil rata-rata dari sebuah pengukuran. Nah, kemudian pada pengukuran tunggal itu jika dilakukan pengulangan maka hasil ukurnya tetap sama. Namun pada pengukuran berulang jika dilakukan pengukuran maka hasil ukurnya berbeda setiap pengulangan. Lalu pada pengukuran tunggal itu sumber alat yang didapat selain dari alat ukur itu dapat diabaikan. Sedangkan pada pengukuran berulang sumber alat yang selain dari alat ukur tidak dapat diabaikan. Kemudian aplikasi pengukuran tunggal. Nah, dalam pengukuran tunggal terdapat 3 alat yang digunakan untuk mengukur. Yang pertama, kita bisa melakukan pengukuran panjang dengan menggunakan mistar. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Dan yang ketiga, kita bisa mengukur panjang menggunakan mikrometer sekrup. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai alat ukur mistar. Mistar memiliki ketidakpastian atau delta X 0,05 cm atau 0,5 mm.
pada saat pengukuran ujung benda yang diukur berada pada 5,4 lebih, maka X dilaporkan dalam 3 angka atau 2 desimal. Karena ketidakpastian besar ialah 0,05 cm terdiri atas 2 desimal. Karena 5,4 lebih, maka X0 dituliskan 5,45 cm. Sehingga laporan hasil pengukuran dituliskan X sama dengan X0 plus minus ketidakpastian besar. X sama dengan 5,45 plus minus 0,05 cm. Artinya, kita tidak tahu nilai benar X0, akan tetapi X0 berada di sekitar 5,40 cm. X sama dengan 5,45 dikurangi 0,05 cm dan 5,50 cm berasal dari X sama dengan 5,45 ditambah 0,05 cm. Alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketidakpastian 0,005 cm atau 0,05 mm. Pada saat pengukuran, diameter benda skala utama pada 5,4 cm lebih dan skala non-minus garis ringgit membentuk garis lurus pada 25. Maka skala non-minus dihitung 2,5 dikali 0,005 cm sama dengan 0,125 cm. Sehingga X0 dilaporkan X0 sama dengan 5,4 cm ditambah 0,125 cm. Maka X0 sama dengan 5,525 cm. Karena ketidakpastian jangka sorong ialah 0,005 cm, maka pelaporan hasil pengukuran ialah X sama dengan X0 plus minus ketidakpastian jangka sorong. X sama dengan 5,525 plus minus 0,005 cm. Alat ukur yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketidakpastian 0,0005 cm atau 0,005 mm. Pada saat pengukuran diameter benda skala utama pada 5,4 mm lebih dan skala non-minus garis mendatar pada selubung luar pada garis ke-47. Maka skala non-minus terhitung 47 dikalikan 0,005 mm dihasilkan 0,235 mm. Sehingga X0 dilaporkan X0 sama dengan 5,4 mm ditambah 0,235 mm. X0 sama dengan 5,635 mm. Karena ketidakpastian mikrometer sekrup ialah 0,005 mm, maka pelaporan hasil pengukuran ialah X sama dengan X0 plus minus ketidakpastian mikrometer sekrup. X sama dengan 5,635 plus minus 0,005 mm. Pengukuran berulang. Aplikasi yang digunakan pada pengukuran berulang yaitu yang pertama, pengukuran pada percobaan penentuan konstanta pegas. Yang kedua, pengukuran pada percobaan bandul matematis. Yang ketiga, pengukuran pada percobaan kesetaraan kalau listrik. Kekurangan dan kelebihan pengukuran tunggal dan berulang. Pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal memiliki kelebihan yaitu waktu memperoleh data relatif singkat. Karena dilakukannya hanya sekali atau berbentuk tunggal, maka waktu yang diperlukan juga sangatlah cepat atau relatif singkat. Sedangkan kekurangannya itu sendiri yaitu
Hasil pengukuran kurang akurat pada percobaan yang membutuhkan pengulangan untuk memperoleh data. Karena dilakukannya hanya sekali atau berbentuk tunggal, maka hasilnya sendiri kurang akurat. Kemudian, pengukuran berulang. Pengukuran berulang memiliki kelebihan, yaitu hasil pengukuran lebih akurat pada percobaan yang membutuhkan pengulangan untuk memperoleh data. Karena dilakukannya berkali-kali, maka hasilnya lebih akurat dibandingkan dengan yang pengukuran tunggal. Lanjut, untuk kekurangannya itu sendiri, waktu memperoleh data relatif lama. Karena dilakukan berulang-ulang kali, maka waktu yang dibutuhkan juga sangat lama atau dibilang relatif lama. Baik, perkenalkan saya Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Sumber-sumber alat yang mungkin berpengaruh terhadap pengukuran. Yang pertama ada sumber alat subjek atau pengamat atau pelaku pengukuran. Misalnya dalam pengukuran, pengamat salah membaca, salah pengaturan situasi atau kondisi, dan salah menghitung. Yang termasuk alat subjek antara lain, yang pertama pemakaian alat dengan cara yang salah. Misalnya, karena ketidakcermatan kita dalam membaca skala alat, hal ini bisa disebabkan karena selama pada pembacaan, mata pengamat terlalu ke bawah atau ke atas terhadap objek yang sedang kita amati, sehingga nilai yang terbaca tergeser dari nilai yang sebenarnya. Yang kedua ada keterbatasan fisik pengamat. Yang ketiga ada efek psikologis, dan yang keempat adanya waktu reaksi. Sumber alat yang kedua ada sumber alat objek atau objek yang diukur. Yang termasuk sumber alat objek antara lain, yang pertama objek berubah karena pengaruh alat ukur. Dan yang kedua, objek tidak se-uniform yang diperkirakan. Misalnya penampang pipa, itu tidak terbentuk lingkaran sempurna, maka penampang diameternya pun akan menimbulkan ralat. Selanjutnya yaitu sumber alat-alat atau alat yang berkaitan dengan objek dan alat penunjang dan alat ukur. Yang termasuk sumber alat-alat antara lain, yang pertama salah pengkalibrasian, seperti kesalahan nol akibat tidak berhimpitnya titik nol dengan jarum penunjuk. Kelelahan alat misalnya karena bekas yang dipakai telah lembek. Kemudian bisa dikarenakan gesekan antar bagian yang bergerak. Dan yang kedua yaitu mempunyai watak non-linear. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yakni sumber alat metode. Nah, sumber alat metode ini biasanya berasal dari kesalahannya, yaitu model teori, terus metode pengukuran, dan teknik pengukurannya. Nah, yang termasuk sumber alat metode yaitu pertama, model teori yang terlalu sederhana atau teorinya terlalu singkat dan tidak mencakup semuanya, tidak menjelaskan semuanya gitu. Terus yang kedua, pembulatan perhitungan, yaitu perhitungan yang salah seperti angka-angkanya kurang tepat. Nah, yang ketiga, metode percobaan. Metode percobaan yang kurang tepat seperti dalam melakukan percobaan itu kurang benar gitu, menjadi hasilnya tidak pasti. Nah, yang keempat yaitu teknik pengukuran yang tidak benar juga dan dapat menghasilkan sebuah pengukuran yang salah juga. Maka dari itu perlu diralat lagi. Next, yaitu saya akan menjelaskan beberapa penyebab mengapa sebuah pengukuran dilakukan secara berulang. Ada beberapa penyebab mengapa sebuah pengukuran dilakukan secara berulang-ulang, antara lain yaitu pertama, adanya kesulitan eksperimen dalam pengulangan pengukuran, yang seperti hasilnya tidak pasti dan lain-lain. Dan yang kedua, besaran yang diukur bersifat fluktuatif atau dapat berubah-ubah. Yang tiga, adanya variasi dari medium pada eksperimen dilakukan. Nilai rata-rata dapat ditentukan menggunakan persamaan dengan keterangan N besar merupakan jumlah data dan N kecil merupakan banyaknya data XI yang muncul.
Untuk nilai deviasinya dapat kita tentukan dengan persamaan akar kuadrat dari ragam rata sampel atau biasa disebut dengan average sample variance, yakni dengan rumus S sama dengan akar 1 bar N besar dalam kurung N besar min 1 sigma N mendekati I sama dengan 1 dalam kurung XI min X bar kuadrat. Dengan keterangan, S merupakan standar deviasinya dan N besar merupakan jumlah data. XI merupakan jumlah-jumlah data ke I dan X bar merupakan nilai rata-ratanya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Contoh soal. Suatu pengukuran berulang terhadap panjang pensil diperoleh hasil seperti berikut. Pengukuran ke-1, panjang pensil 12 cm, pengukuran kedua 11,9 cm, pengukuran 3 12,2 cm, pengukuran 4 11,8 cm, pengukuran kelima 12,1 cm, pengukuran ke-6 12,4 cm. Laporkan hasil pengukuran berulang tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Penyelesaiannya untuk mempermudah perhitungan dapat menggunakan tabel sebagai berikut. Pengukuran ke-1, panjang pensil 12 cm. Jika dikuadratkan X kuadrat sama dengan 144. Pengukuran kedua 11,9 dikuadratkan menjadi 141,61. Pengukuran ketiga 12,2 cm menjadi 148,84. Pengukuran keempat 11,8 cm dikuadratkan menjadi 139,24. Pengukuran ketiga, pengukuran ke-5 12,1 cm dikuadratkan menjadi 146,41. Pengukuran ke-6 12,4 cm dikuadratkan menjadi 153,76. Setelah itu untuk bagian centimeter, sigma XI kuadrat menjadi 5241,76. Sigma XI maksudnya itu dikuadratkan penjumlahan dari nilai XI. Kemudian untuk XI kuadrat menjadi N sigma XI kuadrat sama dengan 5243,16. X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah dan seterusnya sehingga Xn per N menjadi X sama dengan sigma XI per N sama dengan 72,4 per 6 sama dengan 12,1 cm. (72) tersebut adalah nilai XI, jumlah XI nya atau panjang pensil mula-mula. Delta X sama dengan 1/6 akar N sigma XI kuadrat dikurangi kuadrat sigma XI per N min 1 sama dengan 1/6 akar 5243,16 dikurangi 5241,76 per 5 sama dengan 0,08 cm. Ketidakpastian relatif sama dengan 0,08 dibagi 12,1 dikali 100% menghasilkan 0,7%. Karena ketidakpastian relatif dekat dengan 1%, maka pelaporan hasil pengukuran hanya berhak dengan 3 angka.
Jadi penulisan hasil pengukurannya adalah X sama dengan 112,1 plus minus 0,08 cm. Selanjutnya, contoh soal berikutnya. Seorang siswa mengukur panjang buku dengan penggaris. Dia mengukur sebanyak 5 kali. Dari hasil pengamatannya, panjang buku itu secara berurutan adalah 27,3 cm, 27,5 cm, 27,2 cm, 27,1 cm, dan 27,4 cm. Bagaimana seharusnya dia menuliskan hasil pengamatannya? Penyelesaian. Dari soal tersebut diketahui terdapat 5 hasil pengamatan, maka dapat ditulis dalam tabel berikut ini. Nomor 1, XI 27,3 dikuadratkan. XI kuadrat bernilai 27,3 kali 27,3 menghasilkan 745,29. Nomor 2, XI 27,5 dikuadratkan menjadi 756,25. Nomor 3, 27,2 dikuadratkan menjadi 739,84. Nomor 4, 27,1 dikuadratkan menjadi 734,41. Nomor 5, 27,4 dikali atau dikuadratkan menjadi 750,76. Dari nilai XI didapatkan total atau sigma XI sama dengan 136,5. Jika dikuadratkan dari 136,5 menjadi 3726,55. Panjang rata-rata dapat dicari dengan rumus di atas, yaitu si X bar sama dengan sigma XI per N. Jadi panjang rata-ratanya adalah X bar sama dengan 136,5 dibagi 5 menjadi 27,3 cm. Kemudian ketidakpastiannya dapat dicari dengan persamaan SY sama dengan 1 per N akar N sigma XI kuadrat dikurangi kuadrat sigma XI per N min 1. Kemudian maka hasilnya ketidakpastiannya adalah 0,07. Jadi hasil pengukuran yang dilakukan siswa tersebut ditulis 27,3 plus minus 0,07 cm. Ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastiannya adalah sama dengan, dari pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang dikalikan 1 kali saja. Ketidakpastian pada pengukuran tunggal dapat ditentukan dengan rumus berikut. Delta X sama dengan 1/2 kali skala terkecil menjadi delta X sama dengan 1/2 dikali 0,1 menjadi delta X sama dengan 0,05 cm. Berikutnya terdapat 2 latihan soal. Soal pertama, diketahui hasil pengukuran berulang sebanyak 5 kali terhadap kuat arus pada suatu rangkaian berturut-turut adalah sebagai berikut: 6 mA,
mA, 5,5 mA, 6,1 mA, dan 5,4 mA. Laporkan hasil pengukuran tersebut beserta nilai ketidakpastiannya. Soal berikutnya, nomor 2. Mas Arya mengukur ketebalan uang logam menggunakan micrometer scope dan diperoleh hasil bahwa ketebalan uang logam adalah 2,5 mm. Penulisan hasil pengukuran yang tepat adalah demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi karakteristik pengukuran tunggal dan berulang. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati para audien. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wal muwafiq ahwal mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.